Halo, assalamualaikum, marhaba everyone. Kembali lagi dengan saya Amin Rois di channel Amin Kun. Oke, video kali ini saya akan mengajak kalian berziarah ke makam para asyuhada yang terkenal di kota Madinah. Apa itu? Ya, Jabal Uhud. Oh ya, for your information, Jabal Uhud merupakan salah satu bukit di Madinah yang sangat bersejarah bagi umat muslim. Bukit ini menjadi saksi bisu terjadinya perang Uhud pada bulan 3 Hijriah. Jabal Uhud memiliki gradasi warna yang agak kemerahan dan terpisah dari bukit-bukit lainnya. Jabal Uhud ini juga merupakan bukit terbesar di Madinah yang terletak sekitar 5 km dari pusat kota Madinah. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa bukit ini nantinya bisa dilihat di surga. Wow, Masya Allah. Maka insya Allah kita akan melihat kembali bukit ini di surga kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum memasuki pemakaman, ada panduan penting guys buat peziarah. Yang pertama, ziarah kubur disyariatkan dengan tanpa melakukan syafar atau perjalanan jauh. Yang kedua, ziarah kubur disyariatkan untuk dua tujuan guys. Tujuan yang pertama, mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka. Tujuan yang kedua, untuk mengingatkan diri kepada kehidupan akhirat. Kemudian panduan yang ketiga, mengajukan permohonan, meminta agar dijauhkan dari musibah yang menimpa, meminta syafaat, dan meminta hajat kepada para mayit adalah perbuatan syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian panduan yang keempat, mengusap-ngusap kuburan merupakan amalan bid'ah yang diada-adakan dalam agama. Yang kelima dan yang terakhir, tidak dibolehkan mencari berkah dengan mendaki Gunung Uhud dan Bukit Rumat. Nah, itulah panduan penting bagi peziarah atau jamaah yang akan memasuki pemakaman. Nah, sekarang kembali ke Jabal Uhud. Di Jabal Uhud ini, tepatnya di lokasi ini, dulunya pernah terjadi perang besar antara tentara kafir melawan tentara muslim. Dan kisahnya itu bikin umat Islam tuh jadi baper, sedih, dan penuh dengan emosional. Nah, cerita singkatnya itu seperti ini. Perang Uhud. Nah, kenapa dinamakan Perang Uhud? Karena perang ini terjadi di Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Nah, Perang Uhud terjadi pada bulan 3 Hijriah setelah Perang Badar. Perang Uhud ini bermula karena kaum Quraisy yang ingin balas dendam atas kekalahan Perang Badar. Kaum kafir Quraisy berencana menyerang umat Islam di Madinah. Nah, rencana Nabi adalah menghadapi penyerangan tersebut. Nabi menyusun strategi. Nabi memimpin 50 pasukan pemanah yang ditempatkan di atas Jabal Uhud. Mereka diperintah menunggu aba-aba dari Nabi. Maka perang pun dimulai dengan 700 pasukan kaum muslimin melawan pasukan kaum musyrikin yang berjumlah 3.000 orang. Allahu Akbar. Nah, singkat cerita, sebenarnya kaum muslimin sudah meraih kemenangan yang sangat telak. Sayangnya, tidak lama kemudian kemenangan tersebut berbalik menjadi kekalahan yang bikin baper umat muslim. Kalian pasti sudah tahu kan kisahnya. Jadi, pasukan pemanah yang berada di atas bukit Uhud yang diperintahkan langsung oleh Nabi terlena akan kemenangan dan harta bawaan kaum musyrikin yang berserakan di bawah bukit Uhud ini. Kemudian mereka meninggalkan posnya dan menuruni bukit untuk mengambil harta kaum musyrikin yang melarikan diri itu. Astagfirullah.
Kekalahan kelalaian pasukan pemanah yang diinstruksikan Nabi agar tidak meninggalkan Bukit Uhud, Panglima kaum musyrikin Khalid bin Walid menggerakkan kembali tentaranya untuk menyerang kaum muslim yang sedang lengah. Akibat serangan balik tersebut, umat muslim mengalami kekalahan. 70 orang syahid termasuk paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi sangat sedih atas kematian pamannya, begitu juga umat muslim yang mendengarkan kisah ini. Kematian paman Nabi yaitu Hamzah sekaligus panglima pasukan muslim waktu itu disebabkan oleh Hindun yang ingin balas dendam atas ayahnya yang meninggal karena dibunuh oleh Hamzah saat perang Badar. Saat tentara musyrikin menyerang balik, umat muslim mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Sebanyak 70 orang sahabat gugur sebagai syahid as-syuhada. Nah, ketika tentara muslim terpojok akibat serangan balik dari tentara musyrikin, sahabat Nabi membawa Nabi Muhammad ke sebuah gunung gak jauh dari tempat perang. Gunung tersebut memiliki lubang atau gua kecil yang cukup untuk beristirahat atau tidur. Nah, bisa kalian lihat, inilah gunung yang pernah ditempati oleh Nabi Muhammad dalam menyelamatkan diri dari serangan balik dari tentara musyrikin. Nah, sekarang gunung ini masih berada di Jabal Uhud dan lubang-lubang atau guanya sudah tertutup oleh semen karena banyak orang yang berdiam diri di lubang tersebut atau di gua tersebut. هنا جوا في مكان نظر يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يجي يطلع فوق وشوف هذا ليش يسوي سمنت معلوم؟ هذا باكستاني يجي كثير هنا هو يجلس هنا يسوي نوم يسوي نوم ايوه بعدين نفر هنا تطيح معلوم تطيح كثير ايش فايدة؟ ما فايدة هو بكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم سوي شفاعة انا اسوي كذا بس هذا فرق بس هذا شرك يعني شرك هذا من كبائر هذا غنم جبل صح؟ غنم يا جبل غنم هذا حق جبل ايوه Dalam pertempuran itu, Nabi Muhammad mengalami luka-luka yang cukup parah. Bahkan sahabat Nabi yang menjadi perisai pelindung Nabi syahid dengan tubuh dipenuhi panah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, setelah perang selesai dan kaum musyrikin mengundurkan diri kembali ke Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar para sahabat yang syahid dimakamkan di tempat mereka roboh. Nah, di sekitar sinilah dulunya para syahid as-syuhada dimakamkan. Nah, di dekat sini ada bukit kecil yang namanya Bukit Rumat. Nah, setelah kejadian perang Uhud ini, namanya diganti dengan Bukit Syahid as-Syuhada karena berdampingan dengan wafatnya para syahid as-Syuhada. Dan setelah 400 tahun kemudian, para muslimin memindahkan jasad para syahid as-syuhada ke tempat yang lebih aman karena di sini dulunya tergenang air akibat hujan. Dan ajaibnya, jasad para as-syuhada masih utuh dari sekian ratusan tahun dan jasadnya tidak bakal dimakan bumi sampai di hari kiamat nanti. Dan inilah pemakaman baru yang dibikin oleh umat muslim waktu itu. Sekitar 70 sahabat Nabi syahid as-syuhada dimakamkan di tempat ini, termasuk paman Nabi yaitu Hamzah. عربي هذا قبر اول ما في هنا هذا ورا هذا ورا هذا ورا هذا ورا هذا معلوم سيل مطر يجي مطر يجي هذا قبر كله شيل هنا هذا مطر يجي هذا بعدين هذا جثه شيل موت الصحابه شيل موت هناك بعدين شيل هنا مويه يجي شيل كله طلع برا بعدين يجي نفر يعني جماعه مسلمين يجي شيل ودي هنا معلوم بعد موت
أيوة بعد موت. ممكن 300 سنة 400 سنة أها يعني 400 years. فهمت يا أيوة. شيل هذا بودي. أيوة. سيم سيم ما في غير ما شاء الله يعني. أيوة سيم ما في لا شكرا. Jika kita datang di lokasi ini, kompleks pemakaman ini terlihat biasa-biasa saja dan dikelilingi pagar. Dilihat dari dalam seperti hamparan tanah yang tidak ada tanda bahwa itu sebuah makam. Mungkin hanya segini yang bisa saya sampaikan tentang kisah perang Uhud ini, sekaligus berziarah langsung ke lokasinya. Jika ada salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan satu lagi, Jabal Uhud ini merupakan ziarah wajib bagi jamaah yang sedang berziarah ke kota Madinah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ma'assalamah, bye. Assalamualaikum.